I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every Shalom saudara, selamat pagi. Saudara yang ada di tempat ini, saya juga menyapa saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan melalui YouTube GBI Baros Paturiani. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Kita akan memulai di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Minggu ini, pagi ini Tuhan, kembali kami akan beribadah. Biarlah Tuhan dapat disukakan melalui ibadah yang boleh kami adakan. Biarlah ibadah kami Tuhan merupakan satu penyataan iman dan kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dapat disukakan, disenangkan melalui ibadah kami saat ini. Tuhan boleh berbicara dan menyatakan isi hati Tuhan bagi kami melalui hamba-Mu. Tuhan memakainya menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami saat ini. Kami sebentar akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir, Tuhan boleh disukakan melalui pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah kami saat ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam penyembahan kita pagi siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami tempat ini Tuhan. Kami rindu Yesus. Terima kasih. Yesus, mari sama-sama angkat pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari sekali lagi katakan, kami rindu Tuhan Yesus.
Mari sekali lagi katakan, kami rindu, ku rindu setiap hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Setiap hatimu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan atas kami, Engkaulah Tuhan, haleluya, Engkaulah Raja. Berdiri, oh Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja kami yang hidup Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami yang hidup. Kami katakan Engkau berdaulat penuh Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesus, Engkaulah Tuhan. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Engkau Raja kami atas masa depan kami, Yesus. Hidupku, ku berserah penuh berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari berikan tepuk tangan buat Dia. Oh Yesus, Yesus, oh Engkau yang termulia Tuhan. Mari katakan haleluya, oh Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Apapun musim kehidupan kami mau katakan haleluya.
katakan dengan tulus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau. Sekali lagi katakan, kami mau cinta Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Dia. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta sungguh dari hati kami. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan, saya mau cinta Yesus. Sorak-sorai, terima kasih. Kami mau cinta Engkau Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami yakin Engkau sumber sukacita kami hadir di tempat ini. Sama-sama yang siap untuk melanjutkan persembahan kita buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangan yang merasakan sukacita di tempat ini. Wah, boleh sapa kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wow, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara boleh hadir di tempat ini. Saya percaya Tuhan yang menjadi sumber sukacita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Sama-sama dengan bersukacita katakan pujian ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mari katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan, sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir. Mari jemaat Baros katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari jemaat Tuhan menari bersama. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakan. Amin Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sukacita ada di tempat ini buat setiap kita. Oh Yesus. Mari jemaat sendiri katakan, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalam. Jemaat kurang keras suaranya, saya belum dengar. Anggur sukacitamu
Mari mengalir bersama hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Saya mau dengar suara jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengalir bersamamu. Amin. Bersuka di dalammu. Amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Sekali lagi mengalir bersama hadirat Tuhan. Oh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku, sebab hanya Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Sekali lagi jemaat katakan, oh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Wow, haleluya. Sekali lagi tanpa musik berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang benar, amin. Bapak Ibu Saudara, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita di tempat ini. Karena kita semua tahu hanya satu Tuhan, Tuhan Yesus yang layak menerima setiap pujian kita. Amin, kita sama-sama naikkan pujian kita kembali. Haleluya Yesus. Kami mau terus naikkan pujian kami Tuhan. Kita sama-sama katakan, haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Siapa yang menjamin? Oh, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, sebab kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awalnya semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Allah kami yang benar, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Oh haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Mari jemaat katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Jamin hidup. Oh, oh, kau keselamatan. Haleluya. Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku. Jemaat boleh bangkit berdiri sama-sama katakan, ku tinggi Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang
pernah Tuhan Yesus. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak Katakan dia Alfa. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sekali lagi jemaat, katakan dengan penuh imanmu. Haleluya, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah. Katakan dengan imanmu. Janjinya gak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Siap bersorak buat Tuhan kita. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Katakan semesta alam. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, saya melihat kasih Tuhan mengalir di tempat ini melalui Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau Engkau ubahkan setiap hati kami Tuhan, menjadi putih seperti hati-Mu, menjadi tulus seperti kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, ya Yesus, setulus hatiku. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari katakan, Bapa Engkau setia. Bapa Kau setia. Ini berasal dari lubuk hati kami Tuhan Yesus. Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
dalamku Tuhan, dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau cari. Mari ubah hati kami Tuhan Yesus, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu Tuhan Yesus, setulus salibmu, kasihmu Tuhan Yesus. Biar mataku seperti matamu Tuhan, seperti matamu, pancarkan kasihmu, pancarkan kasihmu Tuhan, ku mau cari. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri, katakan pujian ini sekali lagi. Oh, oh, ubah hatiku seperti hati, amin, setulus kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau cari. Ubah hati kami, ubah hatiku setulus salibmu Tuhan, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku pancarkan kasihmu, pancarkan kasihmu, ku mau cari sepertimu. Katakan ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Bapa kami dalam surga, inilah kerinduan kami. Kami mau jadi seperti-Mu. Sebab itu berikan hati seperti hati-Mu. Berikan mata seperti mata-Mu. Biarlah kami peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah hati kami terbuka untuk membantu, menolong, berbelas kasihan kepada mereka semua. Dan mata kami boleh melihat segala yang menjadi kebutuhan, segala yang menjadi kesulitan dari rekan-rekan kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui lidah dan bibir hamba-Mu.
Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun jemaat-Mu yang akan membaca dan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bertahta di atas firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau siang hari ini ya kita tetap diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini semua merupakan anugerah yang Tuhan berikan buat jemaat di Baros Cimahi ini untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Hamba yang Baik dan Setia. Bapak Ibu yang mempunyai usaha di dalam pekerjaannya, tentunya ingin mempunyai karyawan, mempunyai pegawai yang baik ya. Bapak Ibu yang di rumah tangganya mempunyai asisten rumah tangga, tentunya ingin asisten rumah tangga kita ini adalah orang yang baik, yang setia ya. Nah, demikian juga Tuhan. Kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaannya di dalam dunia ini. Dan Tuhan ingin kita semua menjadi hamba yang baik dan setia. Ya, kalau kita saat sekarang ini masih jadi pegawai di tempat kita bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan setia untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, seringkali kita kalau melihat atau mendengar, memang sebagai pegawai, sebagai karyawan, tidak semuanya cocok dengan atasan. Tidak semuanya cocok dengan pimpinan kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar. Kalaupun Tuhan tempatkan kita sebagai karyawan, sebagai pegawai, mari kita menjadi pegawai yang baik dan yang setia. Dan bukan untuk kesombongan kita, tetapi semuanya semata-mata kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bagaimana kita hidup sebagai hamba yang baik dan yang setia? Mari kita membaca slide selanjutnya. Ini subtema yang diberikan Bapak Gembala dalam bulan September ini. Dalam surat Filemon. Filemon pasal 1 ayat 4 dan 5. Ya. Saya akan bacakan Filemon pasal 1 ayat 4 dan 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ini adalah ucapan syukur dari Rasul Paulus terhadap Filemon. Ya, beberapa minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan, siapa Filemon itu. Dan ini merupakan ayat-ayat ini merupakan ucapan syukur dari Filemon, dari Rasul Paulus untuk Filemon. Filemon adalah rekan sekerja dari Rasul Paulus, ya, sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Dan Paulus, walaupun di dalam penjara, dia bersyukur kepada Tuhan karena melihat Filemon ini tetap setia, tetap beriman, dan tetap memiliki kasih katanya. Ya. Sungguh kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tentunya bersuka cita, kita tentunya senang ketika Tuhan mengatakan, baik sekali pekerjaanmu. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, baik sekali. Masuklah dalam kesukaan surgawi. Tentunya kita ingin di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita, tidak menjadi sia-sia. Ya. Seperti Rasul Paulus bersuka cita karena rekan sekerjanya tetap beriman, tetap mengasihi. Filemon tetap melayani Tuhan. Ya. Filemon tetap menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia, walaupun Paulus berada di jauh, walaupun Paulus ada di dalam penjara, tetapi dia boleh mendengar Filemon ini tetap melakukan tugas pelayanannya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun tentunya akan bersuka cita ketika kita melakukan hal yang sama seperti yang Filemon lakukan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Tuhan akan bersuka cita
kepada kita sebagai hamba-hambanya kalau kita tidak menjadi hamba yang baik dan yang setia. Seberapa banyaknya hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan hanya sampai setengah jalan atau hanya sampai waktu-waktu tertentu, sampai batas waktu tertentu. Firman Tuhan mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Selama kita masih hidup, mari kita tetap setia, tetap layani Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama di tempat ini yang tahu siapa orang tua saya, Papi seringkali mengatakan kalau mau berhenti melayani ya nanti kalau nunggu sudah di Kerkhof katanya ya. Kalau sudah di Kerkhof, sudah di Pandu, sudah di Cipageran, ya sudah kita berhenti melayani ya. Karena waktunya sudah habis. Tetapi selagi masih Tuhan izinkan, kita masih bernafas, mari layani Tuhan. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Ya, sungguh senang kalau kita mendengar Tuhan berkata demikian. Ya, slide selanjutnya. Dalam Matius pasal 25 ayat 21 dan 23. Matius 25 ayat 21 dan 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini perkataan Tuhan yang mempunyai hamba-hamba yang sebelum Tuhan ini berangkat ke suatu kota, dia mempercayakan talenta, dia memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ini adalah perkataan tuannya kepada hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Bapak Ibu bisa baca mulai ayat ke-14. Kenapa seorang diberikan 5 talenta, kenapa seorang diberikan 2, dan kenapa seorang hanya diberikan 1 talenta. Itu dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan tahu seberapa sanggupnya kita menerima talenta, menerima tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Tidak semua jemaat, tidak semua anak Tuhan, pelayan Tuhan diberikan talenta untuk ada berdiri di mimbar ini, memainkan musik, memainkan sound system dan sebagainya. Semua pada porsinya karena Tuhan tahu kemampuan kita. Ya. Dan kalau kita baca dalam ayat-ayat yang di atasnya, hamba yang menerima 5 talenta dengan segera pergi dan berusaha mengupayakan 5 talenta ini. Ya. Walaupun hambanya, tuannya nggak tahu pergi kemana, nggak tahu kapan pulangnya. Hamba yang mendapat 2 talenta pun demikian. Dia bekerja langsung mempekerjakannya. Dan ketika tuannya datang, mereka memberikan laporan. Ya. Memberikan laporan, hamba yang 5 mendapat 5 talenta dikatakan, Tuhan engkau memberi 5. Dan sekarang saya membawa 5 keuntungannya. Dan maka keluarlah perkataan itu, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Demikian juga yang memiliki 2 talenta. Baik sekali pekerjaanmu. Ya, hai hambaku yang baik dan setia. Tentunya kita semua ingin ketika Tuhan datang, Tuhan mengatakan, hai jemaat Baros Cimahi, baik sekali engkau, setia sekali engkau sampai Tuhan datang. Tentunya Tuhan ingin melihat kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik dan setia sampai Tuhan datang. Bagaimana kita harus menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia? Harus ada yang kita upayakan, harus ada yang kita pekerjakan. Ketika kita sebagai pegawai, sebagai karyawan, mungkin sering kali ada dalam suatu perusahaan biasanya suka ada pemilihan karyawan teladan. Pemilihan karyawan yang berprestasi, ya. Kalau di mall suka ada man of the year, apalah pokoknya orang-orang yang berprestasi, karyawan yang berprestasi ditampilkan dan semuanya itu ada penilaiannya. Dan ketika kita menjadi salah satu karyawan atau salah satu pegawai yang termasuk yang terbaik, tentunya ada sukacita dalam kehidupan kita. Ya, kita tentu senang, usaha kita,
upaya kita selama ini dihargai oleh perusahaan, diberikan penghargaan, dan diakui bahwa kerja kita itu adalah baik. Ya. Terlebih lagi Tuhan kita di dalam surga. Tuhan ingin melihat kita sebagai hamba-hambanya menjadi hamba Tuhan yang baik dan yang setia. Tidak seperti hamba yang dapat 1 talenta. Ya. Dia tidak berupaya, dia hanya mengubur talenta itu. Ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa baca ayat selanjutnya. Apa yang Tuhan katakan terhadap hamba yang punya 1 talenta itu. Dikatakan, kamu adalah hamba yang jahat, hamba yang malas. Ya. Betapa seringnya kita juga membanding-bandingkan dengan orang lain. Kok saya cuma dapat segini, kok saya cuma dipercaya cuma sekecilnya. Kok orang lain bisa mendapatkan talenta yang lebih banyak. Kok orang lain, teman saya bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Ya. Seringkali kita juga mungkin bersikap seperti hamba yang punya 1 talenta. Ya. Kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita melihat kok orang lain bisa, kenapa kita tidak. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin jemaat Baros Cimahi ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik dan yang setia. Ya. Tentunya semua mau. So, ketika Tuhan datang, Tuhan mengatakan, baik sekali pekerjaanmu. Ketika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bagaimana kalau kita mempunyai karyawan, seperti saya tadi katakan, karyawan kita atau pegawai kita tidak bekerja dengan baik, bagaimana dia bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, kalau Bapak Ibu membaca selanjutnya, talenta yang 1 itu diberikan kepada orang yang sudah punya 5 talenta, 10 talenta. Jadi ketika Tuhan melihat kita setia dengan perkara yang kecil, kita berbuat menjadi hamba Tuhan yang baik, yang setia dengan perkara yang kecil, Tuhan katakan, aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya. Dan ketika itu semua diberikan kepada kita, mari kita juga tetap lakukan pelayanan kita, talenta yang Tuhan berikan buat kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kita berkata, saya kan gak bisa main musik, saya kan gak bisa pimpin pujian, saya gak bisa bawa firman Tuhan. Ya, mungkin yang kita bisa berdoa. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp untuk menghibur teman kita. Kita mungkin tidak bisa mengunjungi rekan-rekan kita, tapi kita masih bisa berdoa untuk mereka. Seperti Rasul Paulus, ketika dia berdoa dia ingat kepada Filemon. Ya, mari kita juga mau peduli terhadap sesama, kita mau menggunakan talenta yang Tuhan berikan, sekalipun talenta itu hanya mungkin suruh berdoa. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga masing-masing mempunyai talenta, mempunyai karunia yang Tuhan percayakan. Ada yang diberikan karunia untuk berdoa, berdoalah. Ada yang diberikan karunia untuk mengunjungi sesama, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Ya. Untuk jadi hamba Tuhan yang baik dan yang setia, ya, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Ya, slide selanjutnya. Baik itu hamba yang baik, arti kata baik itu tidak jahat ya, dan berarti juga jujur ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi hamba Tuhan yang baik? Kerjakan talenta yang diberikan. Ya. Lalu lakukan dengan sepenuh hati, dan tidak terpengaruh oleh orang lain, dan bukan untuk mencari keuntungan. Ya. Firman Tuhan tidak mengatakan yang punya 5 talenta ini ketika bekerja bukan tanpa halangan, tanpa gangguan, tanpa godaan. Mungkin teman-temannya yang lain mengatakan, atau mungkin yang dapat 1 talenta mengatakan, buat apa kamu rajin-rajin, buat apa kamu bekerja, Tuanmu juga nggak tahu ada di mana. Ya. Tapi orang hamba yang baik, dia tetap mengerjakan, tidak terpengaruh oleh omongan-omongan dari luar. Ya. Tuhan juga ingin kalau kita diberikan talenta, apapun talenta yang Tuhan berikan, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati. Kita tidak usah terpengaruh dengan suara-suara yang mengatakan, kamu cuma diperdaya aja, kamu hanya dimanfaatkan tenaganya, kepintaran kamu yang dimanfaatkan. Kamu tidak akan dihargai oleh Tuanmu. Ya. Mungkin ada yang lebih melemahkan kita, Tuhanmu tidak akan datang lagi,
Percuma kamu nggak usah rajin-rajin. Nanti aja kalau kita sudah tua mau masuk surga, nah di situ baru rajin. Ya. Seringkali kita berpikir, seringkali kita mungkin terpengaruh oleh keadaan di dalam dunia ini. Tapi kalau mau jadi hamba yang baik, tidak terpengaruh oleh siapapun juga. Oleh orang lain, dan dia mengerjakan bukan untuk cari keuntungan sendiri. Ya. Dia memang benar-benar mengerjakan talentanya itu untuk tuannya. Dan demikian juga kita, ketika kita mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, melayani sesama, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan mungkin terkadang manusia berpikir, kalau saya rajin di gereja, saya dapat upah apa dari gereja? Ya. Kalau saya rajin main musik, apa yang Tuhan berikan buat saya? Ya. Itu adalah pemikiran manusia yang selalu dihubungkan dengan materi dan materi. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang baik, tidak memikirkan apakah tuannya akan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, tapi dia tetap mengerjakan apa yang dipercayakan. Mari lakukan seperti hamba yang baik ini. Lakukan, kerjakan talenta yang Tuhan berikan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bagaimana jadi hamba Tuhan yang setia? Apa yang dikatakan setia, yang dinamakan setia? Setia berarti berpegang teguh pada janji, patuh dan taat. Ya. Kalau kita lihat tadi ayat di dalam firman Tuhan memang tidak dikatakan bagaimana yang punya 5 talenta dan 2 talenta itu bekerja. Tetapi kalau dia setia, dia tetap bekerja walau tidak diawasi. Bapak Ibu yang bekerja, tetap bekerja walaupun tidak ada pengawasnya. Ya seringkali saya bekerja di suatu klinik dan suatu rumah sakit. Kadang karyawan memanfaatkan waktu-waktu yang, ya apalagi sekarang dengan sistem gadget ya, selalu ada waktu untuk buka WhatsApp, buka YouTube, dan buka Shopee. Ya, Shopee Shop apa ya, gitu. Selalu ada waktu untuk buka online gitu ya. Bagaimana ketika ada atasannya datang baru buru-buru ganti. Yang di komputer kan sekarang sudah bisa nge-link sama WhatsApp ya. Dan yang masuk WhatsApp itu kan nggak semuanya WhatsApp untuk urusan pekerjaan. Ya, kita secara jujur ya. Saya juga kalau buka WhatsApp kan nggak cuma WhatsApp untuk urusan kerjaan aja, ada urusan yang lain dan sebagainya. Jadi hamba Tuhan yang setia adalah tetap bekerja walaupun tidak diawasi. Sekarang mungkin banyak CCTV ya. Kenapa di perusahaan, kenapa di kantor banyak CCTV? Untuk mengawasi apakah orang itu bekerja atau tidak. Ya, untuk mengawasi kalau ada hal-hal kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Ya, hamba Tuhan yang setia juga bertanggung jawab terhadap tuannya. Ya, terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan kita. Kalau mungkin di dunia ada CCTV, kita percaya mata Tuhan tuh melihat kita dimanapun kita berada. Ya, kalau apakah kita melakukan yang baik atau kita melakukan yang tidak baik, mata Tuhan selalu melihat. Mata Tuhan lebih dari CCTV, ya. Dia bisa melihat semua apa yang kita perbuat. Kita harus bertanggung jawab terhadap Tuhan kita. Seperti tadi dalam perumpamaan talenta, hamba-hamba itu harus mempertanggungjawabkan talenta yang dipercayakan ketika tuannya datang. Ya. Lalu hamba yang setia percaya bahwa tuannya pasti akan kembali. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita pasti akan datang kembali? Ya, kita mungkin sering bertanya, kok kapan ya Tuhan datangnya? Katanya tahun sekian, katanya tahun segini. Ya, bahkan pernah Bapak Gembala memberikan suatu tema, Tuhan datang segera ya. Tuhan datang segera, segeranya itu kapan ya? Kapan waktunya Tuhan datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang Tuhan inginkan kita selalu siap sedia, kapanpun waktunya Tuhan datang. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan kita pasti akan datang. Dan kita harus semua menghadap pengadilan, mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan telah berikan buat kita. Selain percaya bahwa Tuhannya akan datang, hamba yang setia adalah sabar menanti, ya.
Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-19, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan. Lama nggak tahu berapa waktunya. Kalau kita tahu Tuhan akan datang di tahun 2023, tentunya kita siap-siap dari sekarang ya. Apalagi kalau jelas 2023 ini kan ada Januari sampai Desember. Oh, bulan Maret, tanggal 10 Maret 2023 Tuhan datang. Tentunya kita akan siap-siap. Ya, semua pasti akan menjadi anak Tuhan yang setia dan yang baik. Tapi kita semua tidak tahu, ya, tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan hanya ingatkan kepada kita semua saat sekarang ini. Jadilah hamba Tuhan yang baik dan setia. Kapanpun Tuhan datang menjemput kita, kita semua siap. Siap atau tidak siap, Tuhan pasti akan datang. Sebab itu mari, Bapak Ibu Saudara sekalian, siang hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Jadilah hamba Tuhan yang baik, yang setia, yang tetap melayani, tetap bekerja, walaupun tidak ada yang mengawasi. Dan kita melakukan tugas itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui pelayanan kita, hanya nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Ya, bukan untuk cari keuntungan, tetapi memperluas kerajaan surga. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh mengajar kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di GBI Baros Cimahi ini untuk menjadi hamba Tuhan yang baik dan yang setia. Dan kita sungguh Tuhan akan bersukacita ketika kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, sebagai pesan untuk kita bawa pulang ke rumah. Ya. Seperti Paulus bersyukur karena Filemon tetap memelihara iman dan kasih kepada orang lain. Demikian juga Tuhan akan bersukacita kalau kita sebagai hamba-hambanya melakukan apa yang dipercayakan. Sebab itu jadilah hamba yang baik dan setia dengan mengerjakan talenta yang Tuhan berikan dan lakukan dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Maka sukacita surgawi akan kita rasakan. Selamat berjuang untuk menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri dengan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Ya, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berjuang untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Selidiki aku. Nyanyikan pujian ini dari hati. Biar Tuhan yang melihat hati kita. Apakah ku sungguh mengasihimu? Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan akan menilai kita semua. Tidak ada yang tersembunyi. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang Maha Tahu, Ya Tuhan. dan menilai. Amin. Tuhan, Kau menilai kami semua. Kau selidiki hati kami semua. Telah kulihat kebaikan buat kami. yang tak pernah habis di hidupku. Mari sama-sama berjuang. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali lagi, selidiki aku. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Selidiki aku, Amin Tuhan. lihat hati.
mati barosamu. Bahkan hati kami, pakai kami menjadi hamba yang setia. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau menilai kami ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu begitu baik buat kami. yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami dalam surga, selidiki kami, lihat hati kami semua Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Tuhan akan menilai pelayanan kami. Apakah kami sudah mengerjakan talenta yang Tuhan berikan buat kami? Biarlah Tuhan tolong bantu kami untuk berjuang mempertahankan iman percaya kami. Mempertahankan kesetiaan kami di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu Bapa. Berkati kami semua yang sudah membaca dan mendengar firman-Mu. Jadikan kami semua pelaku firman yang boleh tetap setia sampai Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, sekali kami mohon berkat untuk firman-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, bersyukur kalau kita sudah sama-sama diisi oleh firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat selama 1 pekan ke depan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Di minggu ini kita akan memberikan persembahan 2 kali Bapak Ibu Saudara. Yang pertama seperti biasa dimasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia di depan. Dan kita akan memberikan persembahan diakonia. Bagi yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau satu saat yang indah kami boleh sama-sama memberi. Kami boleh memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dengan rasa sukacita. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami berikan boleh menjadi dupa yang harum, persembahan yang kudus hanya dalam nama-Mu saja. Biar Engkau yang pakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan terus memberkati setiap kami, keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa sama-sama katakan amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan warta jemaat selama 1 pekan ke depan. Selain memberikan persembahan melalui amplop, Bapak Ibu Saudara juga diperbolehkan memberikan persembahan melalui transfer dengan nomor rekening di atas nama Gereja Bethel Indonesia Baros Cimahi. Selanjutnya juga ada suara Paturyani yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Jumat di Radio Maestro pukul 4:10. Selanjutnya juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan untuk sama-sama boleh bergabung dengan kami di doa umum hari Rabu di tempat ini jam 6 tanggal 21 September Bapak Ibu Saudara. Kami rindu untuk Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama hadir di tempat ini untuk kita boleh sama-sama berdoa syafaat. Selanjutnya, selamat pagi Paturyani, Sabtu 3 September pukul 5.30 atau setengah 6 pagi. Ini adalah doa pagi jemaat setempat di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk sama-sama berdoa, boleh mengikuti ibadah doa ini dengan menggunakan Zoom. Selanjutnya ada ibadah WBI, Wanita Bethel Indonesia. Kami mengundang para kaum ibu yang rindu untuk sama-sama berfellowship dan bersekutu di hadapan Tuhan. Boleh sama-sama bergabung di tempat ini hari Sabtu tanggal 24 September pukul 11:30. Selanjutnya juga akan ada baptisan air hari Sabtu 24 September pukul 1 siang yang bertempat di GBI Suryani, Jalan Suryani nomor 56. Berikut adalah nama saudara kita yang akan mengikuti baptisan, yaitu Saudara Abia dan Saudara Rizky. Kita sama-sama boleh mendukung dalam doa biar semakin banyak umat-umat yang boleh kembali dan terus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Selanjutnya ada ibadah sekolah minggu, ibadah abi, hari Minggu jam 9 pagi. Dihimbau untuk jemaat yang memiliki anak-anak untuk diajak ke sekolah minggu mulai usia balita sampai sekolah menengah pertama. Selanjutnya kita akan kembali di ibadah raya kita di minggu depan tanggal 25 September pukul 10 di tempat ini. Selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk saudara kita yang sakit. Ada Ibu Sofi Hareva, Saudari Nadila yang saat ini dirawat di rumah sakit. Biar kita sama-sama boleh dukung dalam doa biar Tuhan yang memberikan kesembuhan yang sempurna. Selanjutnya juga Saudari Yerusi dan Bapak Sastrawan. Kita juga akan sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang akan memberikan dirinya untuk dibaptis. Selanjutnya akan ada iklan Natal yang akan dicantumkan di buku Petumbar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai perusahaan ataupun mau dari pribadi untuk menyampaikan salam Natal, boleh mendaftarkan dirinya ke Bapak Hose di tempat atau Ibu Pendeta Lydia. Selanjutnya juga akan diadakan aksi donor darah. Aksi donor darah Minggu 16 Oktober yang bertempat di PMI Bandung Jalan Aceh pukul 9 sampai pukul 12 siang. Jemaat Baros diharapkan mendaftar ke Bapak Hosea di tempat ini. Selanjutnya pelayanan doa dan informasi bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa. Silakan menghubungi nomor-nomor di atas melalui gembala sidang setempat, wakil gembala dan juga sekretariat gereja. Nantinya kami mengingatkan mengikuti protokol kesehatan untuk kita sama-sama boleh menghindari penyebaran COVID-19.
Selanjutnya juga Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah nanti akan diadakan penjualan makanan di depan bagi Bapak Saudara yang mungkin ingin membantu gereja ini untuk terus lagi lebih maju. Silakan bersama-sama menyantap dan membeli hidangan di depan. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kami bersyukur dan hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan Yesus. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau di akhir kebaktian ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu selama kami beribadah di tempat ini. Berkati pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Berkati firman-Mu yang telah kami baca dan dengar. Berkati persembahan yang kami sudah bawa kepadamu. Biarlah apapun yang kami lakukan di dalam rumah-Mu ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyempurnakan pelayanan hamba-hamba-Mu. Biarlah mereka tetap setia, tetap tekun, tetap melayani Tuhan dengan urapan dari Roh-Mu yang kudus. Berkati kami semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, sebelum kami pulang, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang perlu uluran tangan-Mu. Kami tetap berdoa untuk Ibu Sofi Harefa. Pulihkan kakinya, pulihkan keadaan fisiknya Tuhan. Berikan kesempatan agar Ibu Sofi Harefa ini boleh bersekutu bersama dengan kami. Tuhan yang menjamah kakinya sehingga suatu saat kami percaya dia boleh bersekutu kembali bersama dengan kami. Kami berdoa juga untuk Saudari Nadila, Saudari Yarusi yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, berikan semangat, berikan hati yang penuh dengan sukacita damai sejahtera, dan biarpun dalam keadaan sakitnya mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan akan menjaga, melindungi baik Nadila maupun Yarusi. Dan suatu saat mereka akan kembali bersekutu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sastrawan yang saat ini juga sedang dalam perawatan di rumah sakit. Segala apa yang dialaminya Bapak, Tuhan yang mengetahuinya. Amin. Kalau mungkin dalam waktu-waktu mendatang akan mendapatkan tindakan medis, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberikan kelancaran sehingga Bapak ini boleh pulih kembali dengan kuat kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau kami boleh berdoa dan kami yakin dan percaya Tuhan kami tetap Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang ajaib yang sanggup melakukan segala perkara. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan air di hari Sabtu mendatang. Baik saudara Abia maupun saudara Rizky. Teguhkan iman percaya mereka untuk mereka tetap menjadikan Tuhan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Dan pimpin bimbing selalu senantiasa, tidak hanya sampai baptisan air, tetapi selanjutnya biarlah mereka tetap menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus pulihkan keadaan bangsa Indonesia ini. Sehingga keamanan, kesejahteraan, ketenangan, keberhasilan boleh terjadi di muka bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Saatnya kami akan pulang ke tempat kami. Tuhan yang pimpin perjalanan kami.
Tibakan kami di tempat kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan kumpulkan kami pada waktu-waktu mendatang di mana kegiatan gerejamu diadakan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh yang kudus mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.